Rumah kecil berwarna krem dengan pagar kayu yang sudah mulai pudar catnya itu berdiri tenang di pinggir jalan kampung. Meski tak megah, rumah itu terasa hangat dan hidup. Di dalamnya, tinggal sepasang suami istri yang sudah 7 tahun menikah, Santi dan Arman. Mereka bukan pasangan sempurna, tapi keduanya saling menerima. Kekurangan bukan jadi alasan untuk saling menyakiti, justru menjadi alasan untuk saling melengkapi. Santi, perempuan berusia 34 tahun, adalah sosok sederhana namun bersahaja. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah, menjahit baju pesanan tetangga dan pelanggan dari media sosial. Tangannya lincah saat menyusuri kain dengan benang dan jarum, dan mulutnya tak pernah lupa berdoa agar rezekinya selalu cukup, meski tak melimpah. Hasil jahitannya dikenal rapi dan elegan, hingga tak jarang orang-orang dari luar kota pun mulai melirik jasanya. Sementara itu, Arman, sang suami, adalah seorang pegawai kantoran di sebuah perusahaan properti swasta. Ia berangkat setiap pagi dengan kemeja bersih dan sepatu hitam mengilap, membawa bekal buatan Santi dan pulang saat senja mulai turun. Arman bukan tipe pria romantis, tapi ia bertanggung jawab, dan itu cukup bagi Santi. Kadang-kadang, ia membawakan martabak atau es krim pulang kerja, sekadar membuat senyum istrinya merekah. Santi dan Arman hidup dalam kesederhanaan yang damai. Meski belum dikaruniai anak setelah bertahun-tahun menunggu, mereka tak pernah bertengkar karena hal itu. Sesekali Santi merasa sepi, apalagi saat melihat tetangga yang bermain bersama anak-anaknya di sore hari. Tapi Arman selalu tahu cara menghibur hati istrinya. Belum waktunya, sayang. Allah pasti tahu kapan waktu terbaik untuk kita. Begitu ucap Arman yang selalu menjadi penguat saat Santi merasa kosong. Beberapa bulan terakhir, karena pesanan jahitan mulai banyak dan rumah sering berantakan tak sempat dibersihkan, Santi dan Arman sepakat mempekerjakan seorang asisten rumah tangga. Awalnya, Santi ragu. Ia takut orang asing merusak keseimbangan rumah tangganya yang damai. Tapi setelah dibujuk dan dijamin oleh tetangganya, Bu Lilis, bahwa ada seorang gadis desa yang bisa dipercaya, akhirnya Santi setuju. Namanya Lina, usia sekitar 20 tahun. Gadis itu berkulit sawo matang dengan wajah lugu dan tubuh mungil. Pertama kali datang, Lina menunduk sopan dan tak berani menatap langsung. Ia membawa tas kecil yang terlihat sangat usang, dan sepasang sandal jepit yang talinya nyaris putus. Santi langsung merasa iba. Ia menyambut Lina dengan hangat, menawarkannya teh manis, dan memperkenalkannya pada Arman yang kebetulan baru pulang kerja. Lina, ini suami saya, Mas Arman. Nanti kalau saya keluar atau sibuk menjahit, kamu tetap hormat ya. Jangan macam-macam, ucap Santi sambil tersenyum. Lina mengangguk cepat. Iya, Bu. Lina nggak macam-macam. Lina kemari buat bantu ibu. Kerja yang benar. Arman hanya mengangguk sopan, lalu berlalu masuk kamar. Sejak saat itu, Lina tinggal di rumah mereka, menempati kamar kecil dekat dapur. Tugasnya tak berat, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan sesekali membantu belanja ke pasar. Santi bahkan mengajarinya memasak, meski awalnya hasil masakan Lina sering terlalu asin atau gosong. Hari-hari berlalu seperti biasanya. Santi mulai merasa terbantu dengan kehadiran Lina. Rumah jadi lebih bersih. Waktunya untuk menjahit pun lebih banyak. Bahkan saat capek, Santi bisa tidur siang tanpa khawatir cucian menumpuk. Lina juga sangat patuh. Ia bangun pagi, menyapu halaman, dan tak pernah banyak bicara. Saat waktu salat, Lina ikut ke musola belakang rumah dan rajin puasa Senin Kamis seperti yang diajarkan oleh ibunya di kampung. Lina anak baik ya, Mas. Nggak salah kita ambil dia kerja di sini, kata Santi suatu malam saat mereka duduk di teras menikmati udara malam sambil minum teh manis. Arman mengangguk pelan. Iya, dia rajin. Kelihatan nggak neko-neko. Semoga dia betah kerja di sini. Santi mengangguk setuju.
Dalam hati ia merasa bersyukur. Kehidupannya begitu tenang. Ia punya suami yang setia, rumah yang bersih, pekerjaan yang menjanjikan, dan sekarang dibantu oleh asisten rumah tangga yang tampak jujur. Meski belum memiliki anak, Santi merasa sudah cukup. Ia percaya, selama ia dan Arman saling setia, semuanya akan baik-baik saja. Namun seperti langit yang cerah tak selamanya biru, ketenangan itu rupanya tak akan bertahan lama. Tapi pada saat ini, Santi belum tahu apa-apa. Ia masih tersenyum setiap pagi saat mengantar Arman keluar rumah. Ia masih bercanda dengan Lina sambil melipat baju. Dan setiap malam sebelum tidur, ia masih berdoa agar rumah tangganya selalu dilindungi dari godaan dan kehancuran. Dan Lina masih terlihat seperti gadis desa polos yang hanya ingin mencari nafkah. Tak ada yang mencurigakan darinya. Senyumnya tetap sopan. Suaranya tetap pelan, dan langkahnya tetap ringan saat melintasi lorong rumah. Tak ada tanda-tanda bahaya yang terlihat. Belum. Sejak Lina mulai bekerja di rumah itu, suasana rumah tangga Santi dan Arman terasa lebih ringan. Rutinitas harian yang semula cukup melelahkan bagi Santi kini perlahan mulai teratasi. Gadis muda itu tampak sangat membantu. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok, suara sapu lidi yang menyisir halaman sudah terdengar dari luar. Lina selalu bangun lebih awal, membersihkan teras, mengepel lantai, hingga mencuci pakaian tanpa disuruh. Santi awalnya merasa sedikit canggung karena tak biasa dibantu, tapi melihat betapa sigap dan cekatannya Lina dalam bekerja, hatinya jadi lebih tenang. Tak hanya rajin, Lina juga penurut dan lembut dalam bicara. Tak sekalipun Santi mendengar nada tinggi keluar dari mulutnya. Bahkan saat dimarahi karena lupa menaruh kain jahitan di tempat semestinya, Lina hanya menunduk dan meminta maaf dengan sopan. Santi, yang setiap hari fokus menjahit di ruang kerjanya, merasa waktu berjalan lebih cepat dengan adanya Lina. Ia bisa menyelesaikan pesanan baju dalam jumlah lebih banyak tanpa harus terganggu dengan cucian atau dapur yang berantakan. Bahkan, Lina sering mengantarkan teh hangat ke meja jahitannya tanpa diminta. "Bu Santi, istirahat dulu sebentar. Tehnya masih hangat," ucap Lina sambil meletakkan gelas di meja kecil, lalu berlalu tanpa menunggu jawaban. Sikap Lina yang ringan tangan dan tahu diri membuat Santi nyaman. Ia mulai menganggap Lina seperti adik sendiri. Sesekali mereka makan bersama di dapur sambil mengobrol tentang kampung halaman Lina atau masa kecil Santi yang penuh kenangan. "Mas, aku senang banget ada Lina di rumah. Ringan tangannya luar biasa," ucap Santi suatu malam saat mereka berdua sedang duduk di ruang tengah menonton televisi. Arman hanya mengangguk sambil menyeruput kopi. "Iya, aku juga perhatiin dia kerja cepat. Kelihatan niat bantu, bukan nyari enaknya doang." Santi tersenyum mendengar suaminya sepakat. Ia merasa beruntung. Tak banyak orang bisa dapat pembantu yang tak hanya rajin tapi juga jujur dan patuh. Namun, di balik semua pujian itu, ada satu hal kecil yang mulai terasa mengganggu, meski hanya sekejap dan sangat samar. Beberapa kali, saat Arman pulang kerja dan membuka pintu pagar, Lina yang sedang menyapu halaman tiba-tiba berhenti, mengangkat wajahnya dan tersenyum. Senyum itu tampak berbeda. Bukan sekadar senyum sopan pada majikan, melainkan senyum yang seperti mengandung sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tatapan mata Lina pun berubah, lebih berbinar, seolah sedang menyambut seseorang yang lebih dari sekadar suami majikan. Awalnya, Santi mengabaikan hal itu. Ia berusaha berpikir positif, tak mau menuduh Lina macam-macam. Mungkin cuma sopan santun saja. Lina itu memang ramah ke semua orang. Begitulah pikirnya. Namun perlahan, pemandangan itu jadi semakin sering ia lihat. Lina tampak seperti menyambut Arman dengan antusiasme yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Bahkan kadang, Lina berdandan sedikit lebih rapi saat mendekati jam pulang Arman. Bibirnya dibubuhi lip balm, rambutnya disisir lebih rapi,
dan aroma tubuhnya terasa lebih harum. Santi masih mencoba menahan prasangkanya. Ia menolak tenggelam dalam curiga yang belum tentu berdasar. Sebagai istri, ia tak mau terjebak dalam perasaan iri atau cemburu yang bisa saja muncul karena pikirannya sendiri. Ia tetap memperlakukan Lina dengan baik, bahkan semakin mempercayainya dalam urusan rumah. Namun, di sisi lain, ada perubahan kecil pula pada Arman yang tak luput dari perhatiannya. Arman sekarang lebih rapi dari biasanya. Kemejanya selalu disetrika dengan sempurna. Sepatu kerjanya mengilap setiap pagi. Dulu, Arman tak terlalu peduli pada penampilan. Asal bersih dan wangi sudah cukup. Tapi kini, ia lebih memperhatikan penampilan, bahkan mulai menggunakan parfum baru yang tak biasa ia pakai. Santi menyadari perubahan itu, namun awalnya hanya menanggapinya sebagai peningkatan gaya hidup. Mungkin kantor makin ketat urusan penampilan, pikirnya. Tapi bukan hanya penampilan Arman yang berubah. Jam pulangnya pun tak seperti dulu. Jika biasanya ia pulang pukul 5 atau 6 sore, kini Arman sering datang saat malam sudah larut. Alasan yang diberikan selalu sama. Lembur di kantor, rapat mendadak, atau antar klien. Awalnya Santi percaya begitu saja. Ia tahu dunia kerja suaminya memang bisa menuntut waktu di luar jam normal. Tapi saat kebiasaan itu semakin sering terjadi, dan bahkan kadang Arman tak mengabari lebih dulu, hati Santi mulai terusik. "Mas, kok sekarang sering pulang malam, ya? Apa kantor makin sibuk?" tanya Santi suatu malam sambil menyajikan makan malam yang sudah dingin karena menunggu terlalu lama. Arman mengangguk tanpa menatap langsung. "Iya, sayang. Banyak proyek baru. Kadang harus meeting sama klien di luar jam kerja. Namanya juga kerja lapangan." Santi hanya mengangguk. Ia tak ingin memperpanjang pembicaraan, tapi dadanya terasa sesak. Ia berusaha mempercayai suaminya, tapi ada perasaan tidak nyaman yang perlahan tumbuh, seperti akar kecil yang merambat di tanah hatinya. Lina tak menunjukkan perubahan mencolok di hadapan Santi, tetap melayani dan bekerja seperti biasa. Tapi tatapan matanya kepada Arman yang dulu hanya terlihat sekali-sekali, kini semakin jelas. Santi pernah memergoki Lina mengintip dari celah tirai saat Arman memasuki gerbang rumah. Saat ia menoleh, Lina langsung pura-pura menyapu. Ada juga momen ketika Santi mendapati Lina berdiri terlalu dekat dengan Arman di dapur, dengan alasan mengangkat piring kotor. Santi yang tiba-tiba masuk, membuat keduanya refleks menjauh. Semua momen itu hanya sebatas isyarat. Tak ada bukti nyata. Santi masih bertahan pada logikanya. Bisa jadi semua itu hanya perasaannya sendiri. Ia menolak menuduh tanpa alasan kuat. Ia tak ingin merusak ketenangan rumahnya hanya karena praduga. Namun sayangnya, ketika firasat seorang istri mulai bicara, logika perlahan tertinggal jauh di belakang. Dan firasat itu kini mulai mengetuk-ngetuk hatinya, seakan berkata, ada yang tidak beres. Tapi untuk saat ini, Santi tetap diam. Ia tak menyampaikan kecurigaannya pada siapapun, bahkan pada Arman. Ia masih menulis hal-hal baik tentang Lina di pikirannya, masih berusaha menyebut nama gadis itu dengan nada yang netral, masih tersenyum saat memuji kerajinan Lina kepada tetangga. Namun jauh di dalam hatinya, Santi mulai merasa asing di rumahnya sendiri. Rasanya seperti menjadi tamu yang tak diundang di kehidupan yang dulu ia bangun penuh cinta. Dan di setiap malam yang dingin, saat ia menatap langit-langit kamar dan mendengar suara kipas angin berputar, Santi bertanya-tanya dalam hati. Apa aku mulai kehilangan suamiku, atau hanya rasa takutku yang berlebihan? Waktu akan menjawab. Namun yang pasti, kehidupan yang dulu terasa sangat damai kini mulai digerogoti oleh ketidakpastian kecil, yang mungkin akan berubah menjadi badai besar dalam waktu dekat. Pagi itu, Santi sedang melipat tumpukan kain pesanan sambil menyesap teh hangat yang mulai dingin. Di ruang makan, Arman duduk dengan wajah murung, menatap nasi goreng buatan istrinya tanpa sepatah kata. Tak seperti biasanya,
Ia tidak memuji rasa masakan atau sekadar bertanya bagaimana tidur istrinya tadi malam. Suasana sarapan yang biasanya hangat berubah menjadi hening yang mencengangkan. Santi mencoba mencairkan suasana. "Mas, hari ini lembur lagi?" tanyanya dengan nada pelan. Namun bukannya jawaban biasa. Arman justru menurunkan sendoknya dengan kasar dan menghela napas panjang. "Kamu tuh, ya, kalau tahu aku sibuk, jangan banyak nanya." "Aku capek, tahu." Suara Arman terdengar dingin dan keras. Santi membeku. Ia hanya ingin memastikan, bukan mengganggu. Tapi sejak beberapa minggu terakhir, Arman memang jadi lebih mudah tersulut emosi. Hal-hal kecil yang dulu dianggap sepele kini menjadi pemicu pertengkaran. Pernah suatu sore, ketika Santi lupa menyetrika kemeja kerja Arman karena sibuk menjahit, suaminya marah besar hingga membanting hanger dan masuk kamar tanpa makan malam. Santi hanya bisa menangis diam-diam. Ia tak mengerti perubahan apa yang sedang terjadi pada Arman. Pria yang dulu selalu bisa menenangkan hatinya kini terasa asing dan jauh. Bahkan saat mereka duduk satu meja, mereka seperti dua orang tak saling kenal. Perubahan itu tidak hanya dirasakan saat pagi atau malam hari. Bahkan saat akhir pekan, yang dulu menjadi waktu mereka untuk bersantai bersama, kini hanya diisi dengan saling diam atau Arman memilih keluar rumah dengan alasan ada urusan mendadak. Santi tak pernah tahu urusan seperti apa yang begitu mendadak, hingga suaminya harus pergi dari pagi sampai sore, tanpa kabar. Dan yang lebih menyakitkan, sepulangnya Arman hanya membawa lelah, bukan senyum. Di tengah perubahan Arman yang kian terasa menusuk, Lina pun berubah, meski dengan cara berbeda. Jika sebelumnya gadis itu cukup ceria dan suka bercerita tentang kampung halamannya kepada Santi, kini ia menjadi lebih pendiam dan menjaga jarak, terutama saat Santi berada di rumah. Namun anehnya, Lina justru terlihat lebih hidup dan penuh semangat saat sedang bersama Arman. Pernah satu sore, ketika Santi pulang dari menjemput kain di tempat langganannya, ia mendapati Lina tertawa kecil di dapur. Santi melangkah pelan, hendak mengejutkan gadis itu, tapi langkahnya terhenti ketika melihat Arman juga ada di sana. Mereka berdiri cukup dekat. Lina sedang menuangkan air ke gelas sambil tertawa kecil. Sementara Arman terlihat santai bersandar di meja dapur sambil tersenyum samar. Begitu melihat Santi muncul, Lina langsung menunduk, tersenyum gugup, lalu cepat-cepat berlalu sambil membawa gelas ke ruang tamu. Arman hanya mengangguk tanpa menatap langsung istrinya. Hati Santi terasa ditusuk. Seketika ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ada dinamika yang tidak ia pahami, ada bahasa tubuh yang sulit dijelaskan, dan ada perubahan yang tak bisa ia abaikan. Tapi lagi-lagi, ia memilih diam. Ia tidak mau menuduh tanpa bukti. Ia masih berharap semuanya hanya prasangka buruk yang diciptakan oleh kecemasannya sendiri. Namun, perasaan itu semakin menguat dari hari ke hari. Arman tak lagi mencium keningnya sebelum berangkat kerja, tak lagi bertanya apakah ia butuh bantuan, dan tak lagi duduk bersamanya di teras rumah sambil berbincang seperti dulu. Bahkan, ketika Santi mulai mencoba berbicara tentang keadaan rumah tangga mereka, Arman langsung memotong dengan dingin. "Aku capek kerja tiap hari buat rumah ini. Jangan nambah beban dengan drama kamu, ya." Ucapan itu seperti belati yang menyayat tanpa ampun. Air mata Santi jatuh pelan, tapi ia cepat-cepat menyekanya agar tak terlihat oleh Lina yang sedang membersihkan lantai ruang tengah. Ia tak ingin gadis itu tahu betapa rapuhnya ia saat itu. Santi sadar, dirinya sedang digeser perlahan dari posisi istri yang dicintai menjadi seseorang yang hanya dianggap pengganggu. Tapi di mana letak salahnya? Ia selalu berusaha menjadi istri yang baik, yang sabar, yang setia, dan yang tak pernah menuntut lebih dari yang bisa diberikan. Suatu malam, Arman pulang sangat larut. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini, hari ketika suara grendel pagar berderit. Santi masih terjaga di ruang tengah, duduk di kursi sambil menatap jam dinding dengan cemas. Saat Arman masuk,
Ia tampak terkejut melihat Santi belum tidur. "Kamu belum tidur?" tanyanya datar. "Aku khawatir, Mas." "Kenapa nggak kabarin pulang malam?" ucap Santi pelan. Arman menghela napas panjang, lalu melemparkan jaketnya ke sofa. "Jangan nambahin masalah. Aku bukan anak kecil yang harus lapor tiap jam." Kalimat itu membuat hati Santi bergetar. Ia menunduk, menahan sesak yang mengembang di dada. "Aku cuma khawatir, Mas," bisiknya, nyaris tak terdengar. Arman tak menjawab. Ia berjalan menuju kamar, membanting pintu, meninggalkan Santi dengan ribuan pertanyaan yang tak berjawab. Di malam sunyi itu, Santi duduk sendirian di ruang tamu. Angin dari celah jendela membawa dingin yang menusuk tulang. Matanya kosong, pikirannya melayang entah kemana. Ia mencoba mengingat-ingat kapan terakhir kali suaminya menggenggam tangannya dengan hangat. Kapan terakhir kali ia merasa benar-benar dicintai, bukan hanya dianggap pengurus rumah. Ia tahu, sesuatu telah berubah. Ia hanya belum tahu seberapa dalam perubahan itu akan membawanya pada luka yang lebih besar. Dan Lina, gadis yang dulu dipujinya sebagai berkah karena rajin dan penurut, kini seperti bayangan samar yang perlahan menjadi nyata dalam mimpinya yang buruk. Entah kenapa, senyum gadis itu terasa tidak lagi polos, dan tatapannya tak lagi serendah dulu. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik wajah manis itu. Sesuatu yang belum bisa dijelaskan, tapi pelan-pelan mulai menunjukkan wujud aslinya. Santi merasa seperti sedang berjalan di atas kaca tipis. Setiap langkah terasa rapuh, setiap harapan seakan bisa pecah sewaktu-waktu. Tapi ia belum ingin menyerah. Dalam hatinya, ia masih percaya bahwa rumah tangga yang sudah ia jaga selama 7 tahun ini masih bisa diselamatkan. Ia hanya belum tahu bagaimana caranya. Ia belum tahu bahwa malam itu adalah awal dari badai besar yang akan menghancurkan segala keyakinan yang selama ini ia genggam erat. Malam di rumah Santi kini tak lagi membawa ketenangan seperti dulu. Heningnya bukan lagi hening yang menenangkan, melainkan hening yang menyesakkan. Sejak perubahan sikap Arman semakin nyata, perasaan gelisah mulai tumbuh di hati Santi, menjalar perlahan seperti akar yang menyusup ke celah-celah lantai. Tak ada yang berubah secara terang-terangan, namun setiap detail kecil kini tampak begitu mencolok. Sesuatu terasa tidak beres. Santi bisa merasakannya, meski belum bisa menunjuk dengan pasti apa atau siapa penyebabnya. Suatu malam, Santi terbangun karena ingin ke kamar mandi. Waktu menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Udara dingin menyapa kulitnya saat ia keluar kamar. Dalam keadaan setengah mengantuk, langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu yang ganjil. Pintu kamar Lina terbuka sedikit, dan dari dalam terdengar suara langkah pelan. Santi mengintip, dan matanya membulat. Lina, yang seharusnya tidur lelap, sedang berdiri di depan cermin kecil sambil memulas bedak di wajahnya. Rambutnya disisir rapi, dan ia bahkan memakai parfum, tercium samar-samar dari jarak jauh. Santi bersembunyi di balik dinding, dadanya berdetak tak karuan. Apa yang dilakukan Lina berdandan tengah malam? Santi menunggu dalam diam. Tak lama kemudian, Lina keluar dari kamarnya, membawa ponsel di tangan. Ia melangkah pelan menuju pintu belakang, membuka pintu dengan hati-hati agar tak menimbulkan suara. Santi menahan napas, lalu mengendap perlahan ke jendela dapur untuk mengintip. Dari celah tirai, ia melihat Lina berdiri di halaman belakang, menatap layar ponselnya sambil tersenyum kecil. Sesekali ia membalas pesan, lalu tertawa pelan. Setelah hampir 10 menit, Lina kembali masuk dan mengunci pintu seperti tak terjadi apa-apa, lalu masuk ke kamarnya. Santi kembali ke tempat tidur dengan perasaan kacau. Matanya menatap langit-langit kamar yang gelap, pikirannya melayang ke banyak kemungkinan yang tak ingin ia pikirkan. Siapa yang mengirim pesan pada Lina di tengah malam? Kenapa Lina harus berdandan hanya untuk keluar ke halaman belakang? Dan mengapa semua itu dilakukan diam-diam?
Firasat di hati Santi mulai menjerit. Tapi ia tetap bungkam. Ia belum siap menghadapi kebenaran. Ia belum yakin ingin tahu lebih jauh, meski rasa curiga terus menggerogoti pikirannya. Hari-hari berikutnya, kecurigaan itu makin tumbuh subur. Santi memperhatikan bahwa Lina kini lebih sering membawa ponsel kemana-mana, bahkan saat menyapu halaman. Ia tak lagi menyimpan ponselnya di meja atau rak dapur seperti dulu. Bahkan saat mencuci, ia menaruh ponsel di kantong celemeknya. Santi beberapa kali melihat Lina tersenyum sendiri saat menatap layar ponselnya, lalu buru-buru menguncinya saat sadar diperhatikan. Perubahan sikap itu terlalu mencolok untuk diabaikan. Pernah suatu sore, Santi kembali lebih awal dari pasar karena hujan tiba-tiba turun. Saat masuk rumah, ia tak melihat Lina di ruang tengah atau dapur. Langkahnya membawanya ke lorong menuju kamar pembantu. Pintu kamar Lina terbuka sedikit. Dari sela pintu, ia melihat Lina duduk di tempat tidurnya, memegang ponsel dan tertawa kecil. "Iya, Mas, nanti kalau ibu udah tidur," bisik Lina pelan, nyaris tak terdengar. Santi langsung mundur perlahan. Jantungnya berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Ia tak tahu apakah benar yang ia dengar, tapi suara itu masih terngiang jelas di telinganya. Sejak malam itu, Santi mulai menyimpan semua keganjilan dalam hati. Ia menjadi lebih waspada, lebih memperhatikan setiap gerak-gerik Lina. Ia tak lagi sebebas dulu dalam berbincang atau bercanda. Bahkan senyum yang dulu tulus kini terasa kaku. Namun, di hadapan Arman, Santi tetap bersikap biasa. Ia masih menyiapkan sarapan, masih menyetrika bajunya, dan masih berpura-pura bahwa rumah mereka tetap damai seperti dulu. Tapi jauh di dalam hatinya, badai kecil sudah mulai mengumpulkan awan gelap. Satu malam, Santi kembali terbangun. Entah kenapa perasaannya begitu gelisah. Ia berjalan pelan menuju dapur untuk mengambil air minum. Ketika lewat lorong kamar, ia mendengar suara langkah pelan. Ia bersembunyi di balik pintu, dan benar saja, Lina kembali keluar kamar dengan dandanan rapi. Kali ini lebih dari sebelumnya. Ia mengenakan blus ketat dan celana legging, bibirnya dibalut lip gloss mengilap. Wajahnya berseri-seri saat membuka layar ponsel, seolah sedang menunggu sesuatu yang istimewa. Lina kembali ke halaman belakang dan berdiri menunggu. Santi tak tahu harus berbuat apa. Ia ingin menerobos keluar dan menegur Lina, tapi tubuhnya terasa membeku. Otaknya dipenuhi 1000 pertanyaan yang tak bisa dijawab. Akhirnya ia hanya menatap dari jauh, membiarkan Lina kembali masuk beberapa menit kemudian tanpa menyadari bahwa ia sedang diawasi. Keesokan harinya, Santi mencoba bertanya secara halus. "Lin, semalam kamu keluar kamar ya?" tanya Santi sambil pura-pura menyapu halaman. Lina tampak terkejut sesaat, lalu cepat-cepat menunduk. "Enggak kok, Bu, cuma ke kamar mandi." "Kenapa ya, Bu?" jawabnya dengan senyum palsu. Santi hanya mengangguk pelan, pura-pura percaya. Tapi hatinya berkata lain. Kebohongan itu terlalu mudah dibaca. Sejak saat itu, kepercayaan Santi terhadap Lina mulai goyah. Ia tak lagi membiarkan Lina terlalu dekat dengan Arman. Ia mulai mengatur jadwal kerja Lina agar tidak terlalu banyak waktu luang, dan sesekali menyuruh Lina berbelanja keluar rumah agar punya waktu sendiri untuk memeriksa kamar Lina secara diam-diam. Tapi ia tak menemukan apapun. Lina tampaknya sangat berhati-hati. Ponselnya selalu dibawa kemanapun, dan kamar Lina selalu tampak rapi, terlalu rapi, seolah sudah disiapkan agar tak meninggalkan jejak. Namun, ada satu hal yang tak bisa Lina sembunyikan, sikapnya terhadap Arman. Meski hanya sepintas, Santi sering melihat Lina mencuri pandang saat Arman berjalan melewati ruang tengah. Tatapannya terlalu berani untuk ukuran seorang pembantu. Bahkan, Santi pernah memergoki Lina menatap Arman sambil tersenyum saat sang suami sedang bersantai di ruang tamu. Lina cepat-cepat menunduk saat Santi muncul,
tapi semuanya sudah terlihat. Santi tak tahu harus mulai dari mana untuk membicarakan ini. Pada siapa ia harus bercerita? Ia bahkan ragu apakah Arman tahu atau justru pura-pura tak tahu. Rasa sakit itu semakin dalam karena ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Rumah yang dulu dibangunnya dengan cinta dan kesabaran kini dipenuhi bayangan-bayangan yang mengintai di balik pintu. Ia masih belum berani menegur langsung. Belum yakin apakah saat ini sudah waktunya untuk bertindak. Tapi satu hal pasti, hatinya tak lagi tenang. Ia hidup dalam ketegangan yang konstan, dalam bayang-bayang pengkhianatan yang belum bisa ia buktikan. Namun ia tahu, semua ini tidak bisa dibiarkan. Ia tahu, waktunya akan datang. Cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap, entah lewat peristiwa kecil yang tak disengaja, atau lewat keberanian yang akhirnya ia kumpulkan untuk menyingkap semua kebohongan yang selama ini ditutup rapat. Dan malam demi malam yang terus bergulir, hanya mempertegas satu hal. Apa yang dulu ia anggap sebagai kedamaian, ternyata hanyalah permukaan yang licin, menutupi jurang yang perlahan terbuka di bawahnya. Pagi itu terasa berbeda. Udara masih sejuk, namun jantung Santi terasa sesak sejak bangun tidur. Perasaan gelisah yang sejak lama mengendap di dasar hatinya kini seperti mengapung ke permukaan, tanpa bisa diajak kompromi. Tubuhnya bergerak seperti biasa, membuka jendela, menyapu halaman, menyiapkan sarapan. Tapi pikirannya jauh lebih sibuk dari sebelumnya. Malam-malam penuh prasangka telah membuatnya lebih peka pada detail. Lebih waspada terhadap setiap tanda yang mungkin dilewatkan orang biasa. Dan pagi itu, sebuah isyarat pengkhianatan yang tak terbantahkan akhirnya datang dengan caranya yang sederhana, namun menghantam keras. Santi baru saja selesai menyetrika pakaian Arman di ruang tengah ketika ia hendak menuju kamar mandi. Pintu kamar mandi terbuka sedikit, dan terdengar langkah kaki dari dalam. Ia memutuskan menunggu, mengira Lina yang sedang mandi. Tapi alangkah terkejutnya ia saat pintu kamar mandi terbuka lebar, dan keluar dari dalamnya. Lina, dengan rambut basah, kulit masih berembun air, dan hanya dibalut handuk. Namun bukan handuk miliknya. Bukan pula handuk milik Lina yang biasanya berwarna hijau muda. Handuk itu, putih bersih, dengan bordir nama AR di ujungnya, adalah milik Arman. Handuk yang hanya digunakan Arman dan disimpan di lemari pakaian mereka berdua. Santi membeku di tempat. Lina juga terdiam, matanya membulat. Dalam hitungan detik, tubuh Lina menegang, kemudian buru-buru memeluk handuk di dadanya lebih erat, seperti sadar bahwa ia sedang berdiri di tengah ketelanjangan dan kebohongan. Anu, Bu, tadi handuk saya kotor. Saya nggak sempat nyuci, jadi saya ambil yang di jemuran. Saya kira itu punya Bu Santi, ucap Lina tergagap-gagap, wajahnya memerah, tak berani menatap mata Santi. Tapi alasan itu terdengar terlalu dibuat-buat. Santi tahu bahwa handuk Arman tidak pernah dijemur di luar, selalu dilipat rapi dan disimpan di dalam lemari kamarnya. Dan bahkan jikapun dijemur, bagaimana mungkin Lina bisa keliru? Handuk itu sudah jelas-jelas berlabel nama Arman. Mata Santi menatap Lina dalam-dalam, dan detik itu pula, kepercayaan yang telah lama ia jaga mulai runtuh perlahan. Tanpa berkata apapun, Santi melangkah pergi. Ia tidak ingin mendengar alasan lainnya. Ia tidak ingin mendebat atau memarahi. Bukan karena ia tidak marah, tapi karena amarahnya telah mencapai batas yang membuatnya tak lagi bisa berteriak. Ia hanya bisa diam, dan dalam diam itulah pikirannya bekerja lebih tajam. Hari itu, saat ia duduk di ruang kerjanya dengan mesin jahit terdiam, matanya hanya menatap kosong ke arah kain. Tangan yang biasanya lincah kini hanya menggenggam gunting yang tak bergerak. Ia mulai mengumpulkan potongan-potongan kejadian yang selama ini ia abaikan. Tatapan Lina pada Arman. Senyum kecil saat suaminya pulang kerja. Lina yang berdandan tengah malam. Pesan singkat di ponsel Lina yang membuat gadis itu tersipu seperti remaja jatuh cinta. Arman yang makin rapi, makin harum, makin jarang pulang cepat. Semuanya terasa saling berhubungan,
seolah hanya menunggu titik temu untuk meledak menjadi kenyataan pahit. Dan handuk itu, simbol kecil yang menjatuhkan benteng kesabaran Santi, menjadi isyarat paling jelas dari hubungan terlarang yang mulai menampakkan wujudnya. Sejak kejadian itu, Santi mulai diam-diam memperhatikan interaksi di antara keduanya. Ia berpura-pura sibuk menjahit, padahal matanya mengamati gerak-gerik Lina dari cermin kecil yang dipasang di rak kain. Ia berpura-pura tertidur di kamar saat Arman pulang larut, padahal telinganya awas mendengar suara langkah kaki dan pintu yang terbuka pelan. Dan dari semua itu, semakin hari semakin banyak hal yang membuat kecurigaannya tumbuh tanpa bisa ditahan. Ia pernah mendengar bisikan samar dari dapur, diselingi tawa lirih yang hanya muncul saat Lina sedang berbicara dengan Arman. Ia juga melihat bagaimana Lina cepat-cepat keluar dari ruang tamu saat ia muncul tiba-tiba dari belakang. Arman sendiri menjadi sosok yang semakin jauh. Ia tak lagi menyapa dengan hangat, bahkan kadang pulang tanpa berkata sepatah kata pun. Tatapannya dingin, suaranya datar, dan senyumnya menghilang. Jika dulu mereka masih sempat makan malam bersama, kini Arman lebih sering bilang sudah kenyang atau makan di luar. Santi yang dulu terbiasa menghidangkan makanan hangat, kini hanya memasak untuk dirinya sendiri dan Lina. Dan anehnya, Lina justru tampak lebih ceria. Ia mulai menyenandungkan lagu saat bekerja, bahkan sesekali berdandan lebih rapi dari biasanya, seolah ada sesuatu dalam hidupnya yang membuatnya berbunga-bunga. Santi hanya bisa menahan napas. Ia merasa seperti tamu di rumahnya sendiri, seperti perabot lama yang hanya dilirik sepintas. Hubungannya dengan Arman kini terasa seperti dua orang asing yang terjebak dalam atap yang sama. Bahkan tatapan mata mereka sudah tak saling menemukan. Santi bisa merasakan tembok besar yang kini memisahkan dirinya dengan suaminya. Dan tembok itu, ia tahu, dibangun oleh kebohongan dan pengkhianatan yang perlahan menjadi nyata. Namun, Santi masih belum tahu harus berbuat apa. Ia belum punya bukti yang benar-benar kuat. Semua masih berupa isyarat, petunjuk samar yang jika dibicarakan bisa dianggap sebagai kecemburuan buta. Ia tahu, jika ia menuduh tanpa bukti, Arman bisa membantah dan menyalahkannya. Bahkan mungkin ia akan dianggap paranoid atau terlalu mengada-ada. Dan Lina, dengan wajah lugu dan nada bicara sopannya, bisa dengan mudah berakting sebagai korban fitnah. Itu sebabnya, untuk sementara waktu, Santi memilih diam. Tapi bukan diam yang pasrah, diamnya adalah bentuk dari pengamatan, dari pengumpulan bukti, dari perencanaan langkah selanjutnya. Setiap malam, sebelum tidur, Santi menatap langit-langit kamar dan bertanya dalam hati, "Apa salahku, Tuhan?" Ia telah menjadi istri yang sabar, setia, dan tidak pernah menuntut. Ia menerima keadaan meski belum dikaruniai anak. Ia bekerja keras, bahkan membiarkan suaminya mengejar karirnya tanpa gangguan. Tapi mengapa kini rumah tangga yang ia pertahankan dengan air mata harus diguncang oleh sosok pembantu yang dulu ia tolong? Hati Santi hancur perlahan. Tapi dari kehancuran itu pula, muncul kekuatan yang tak ia sadari. Ia mulai berpikir jernih. Ia tahu, ini belum akhir. Jika memang benar ada pengkhianatan di dalam rumahnya sendiri, maka ia akan mencari kebenarannya. Ia tidak ingin menjadi istri yang dibodohi dalam diam. Ia tidak ingin menjadi perempuan yang menangis dalam bayang-bayang orang lain yang dengan lancang merebut kebahagiaannya. Dan malam itu, saat Arman kembali pulang larut dan hanya berkata singkat sebelum masuk kamar, Santi menatap punggung suaminya dengan pandangan berbeda. Ia tidak lagi melihat Arman yang ia cintai sepenuh hati. Ia melihat sosok laki-laki yang mungkin telah berubah arah, yang mungkin sedang menyembunyikan sesuatu di balik kata-katanya yang sedikit. Ia tahu, ia tidak bisa tinggal diam lebih lama. Ia tahu, waktu untuk diam akan segera berakhir. Dan saat itu datang, tak akan ada yang bisa menghindar dari kebenaran yang selama ini disembunyikan di balik senyum palsu dan tawa lirih di lorong rumahnya sendiri. Malam itu seharusnya menjadi malam biasa. Udara dingin menyusup dari jendela kamar, dan Santi yang tertidur dalam diam perlahan membuka mata karena haus. Ia melirik jam di dinding. Pukul 2:15. Dengan langkah pelan agar tak membangunkan Arman yang terbaring di sebelahnya, ia menyampirkan selimut dan keluar dari kamar. Suasana rumah begitu sepi. Hanya suara detak jam di ruang tengah yang terdengar seperti dentuman keras di kepala. Santi berjalan menuju dapur,
Niatnya hanya ingin meneguk air untuk menghilangkan haus. Tapi takdir kadang memiliki cara sendiri untuk menyingkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Langkahnya terhenti saat ia melewati kamar tamu. Kamar itu selama ini tak pernah dipakai. Biasanya dikunci, atau hanya dibuka saat ada saudara yang menginap. Tapi malam itu, pintunya sedikit terbuka. Santi menyipitkan mata. Dari celah pintu, tak terlihat cahaya lampu menyala. Namun ada sesuatu yang jauh lebih ganjil dan mencolok. 2 setel pakaian tergeletak rapi di lantai, persis di depan pintu kamar itu. 1 baju kemeja abu-abu milik Arman, yang sangat dikenalnya, kemeja favorit suaminya untuk kerja lapangan. Di sebelahnya, tergolek seragam pembantunya, Lina, blus biru tua dan celana kain hitam yang biasa dikenakan gadis itu saat membersihkan rumah. Semuanya tersusun seperti sengaja dilepas dan diletakkan terburu-buru. Santi mematung. Dadanya bergemuruh hebat. Detik itu juga, darahnya berdesir kencang, seperti tertampar badai yang datang tanpa aba-aba. Tubuhnya bergetar, tapi bukan karena dingin. Ia menggigit bibirnya, menahan jerit yang hampir lolos dari kerongkongan. Semua rasa yang selama ini ia tekan, curiga, kecewa, marah, sedih, mencuat ke permukaan, berkecamuk dalam satu hentakan tak terbendung. Matanya mulai basah, tapi ia tetap berdiri tegak. Ia tak ingin runtuh, tidak sekarang. Tidak saat kebenaran akhirnya menunjukkan dirinya dengan gamblang dan tak terbantahkan. Ia menoleh ke arah kamar tidur, tempat Arman seharusnya tidur. Tapi kini semuanya berubah. Ia tak lagi yakin apakah lelaki yang berbaring di ranjang itu benar-benar sedang tertidur, atau hanya pura-pura terlelap setelah melakukan sesuatu yang memuakkan. Tangannya gemetar saat meraih ujung pintu kamar tamu yang sedikit terbuka. Tapi sebelum ia mendorong lebih jauh, Santi menarik napas panjang dan menutup matanya sejenak. Ia tahu, apapun yang ia lihat di balik pintu itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Namun, justru saat ia ragu, suara samar dari dalam kamar membuatnya berhenti. Suara desah napas. Lirih. Tapi cukup untuk membuat dunia Santi runtuh. Ia mundur 1 langkah, lalu 2. Ia memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang semakin berat jatuh. Ia tak perlu melihat lebih jauh. Semua sudah cukup jelas. Pakaian yang berserakan, pintu kamar yang terbuka, dan suara dari dalam sana adalah jawaban dari semua tanya yang selama ini ia sembunyikan. Santi berbalik, berjalan pelan kembali ke kamar. Tapi langkahnya terasa berat. Seolah tiap jengkal lantai yang ia injak adalah jurang yang menganga. Sampai di kamar, ia duduk di tepi ranjang, menatap wajah Arman yang masih tertidur. Lelaki yang selama 7 tahun ini ia cintai, ia doakan, ia rawat, kini menjadi sosok yang tak dikenalnya lagi. Dalam tidur pun, wajah Arman terlihat tenang, seolah tak merasa bersalah sedikit pun. Santi memandangi wajah itu lama-lama, berharap bisa menemukan kembali sisa cinta yang dulu membuatnya bertahan. Tapi kini, yang ia rasakan hanya kehampaan. Kosong. Hampa. Seperti seluruh ruang di dadanya telah diambil paksa. Ia tidak tidur malam itu. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit kamar yang dingin. Dalam diam, ia memutar ulang semua kejadian dalam benaknya. Ia ingat saat pertama kali Lina datang. Wajah polos, suara lembut, dan tutur kata yang sopan. Ia yang menyambut gadis itu seperti keluarga, memberikan tempat yang layak, mempercayakan pekerjaan rumah, bahkan sesekali membelikan pakaian baru. Semua kebaikan itu kini terasa seperti pisau yang ditancapkan perlahan di punggungnya. Dan Arman, laki-laki yang ia cintai sepenuh hati, kini tega menghancurkan kepercayaannya dengan cara paling menjijikan. Berselingkuh dengan pembantunya sendiri, di dalam rumah mereka, di balik kamar tamu yang selama ini ia jaga rapinya. Pagi datang, matahari mulai merayap di balik jendela, namun Santi tak bergeming. Ia masih duduk di sudut ranjang saat Arman menggeliat, membuka mata, lalu menguap pelan. "Sayang, kamu belum tidur?" tanyanya sambil mengusap mata. Santi hanya menoleh perlahan, menatapnya dalam-dalam. Tatapan yang kosong namun penuh luka. "Mas," katanya lirih, "semalam kamu tidur di mana?" Arman terlihat terkejut, tapi hanya sebentar. "Loh, ya di sini. Di samping kamu." "Kenapa tanya gitu?" Jawabnya santai, seolah tak terjadi apa-apa.
Santi hanya mengangguk pelan. Ia tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Belum sekarang. Ia tahu lelaki itu pandai bersilat lidah. Ia tahu kebohongan bisa dilontarkan dengan mudah, apalagi saat hati sudah tidak lagi setia. Maka pagi itu, ia hanya bangkit perlahan, masuk kamar mandi tanpa sepatah kata. Namun hatinya sudah bulat. Ia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Ia akan menyusun langkah, merangkai kekuatan, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi badai. Hari-hari berikutnya, Santi kembali ke rutinitas seperti biasa. Ia tetap menjahit, tetap membersihkan rumah, tetap menyapa Lina dengan senyum tipis. Tapi semuanya berbeda. Di balik senyumnya, ia menyimpan rencana. Ia mulai mencatat, diam-diam mengamati, bahkan sesekali menaruh ponsel di sudut rak untuk merekam. Ia tidak ingin gegabah. Ia ingin bukti. Ia ingin saat waktunya tiba, tak ada satupun dari mereka yang bisa mengelak. Dan setiap malam, saat semua tertidur, Santi berjalan pelan menuju kamar tamu. Ia berdiri di depan pintu yang kini selalu tertutup, menatapnya lama-lama. Baju itu sudah tidak ada. Mereka pasti sudah berhati-hati. Tapi ingatan tentang malam itu masih tertancap jelas dalam pikirannya. Dan luka itu, semakin hari semakin dalam. Tapi Santi tak menangis lagi. Ia sudah kehabisan air mata. Kini yang ada hanya satu, tekad. Tekad untuk tidak diam. Tekad untuk mempertahankan harga dirinya yang selama ini diinjak-injak oleh dua orang yang ia percaya. Pagi menyapa rumah itu seperti biasanya. Sinar matahari menelusup dari celah jendela dan menerangi ruang tamu yang tampak damai. Namun tidak dengan hati Santi. Di dalam dirinya, badai mengamuk tanpa henti. Malam yang baru saja berlalu menyisakan luka yang tak terkira dalam. Ia sudah menyaksikan bukti nyata di hadapannya. Baju Arman dan Lina berserakan di depan kamar tamu, dan suara lirih dari dalam yang mengonfirmasi segalanya. Tapi entah bagaimana, Santi tetap memilih diam. Ia tidak menggedor pintu, tidak menjerit, tidak melabrak. Ia hanya menahan air mata dan membawa semua kengerian itu kembali ke kamar. Lalu menangis dalam senyap saat Arman tidur di sebelahnya dengan wajah tak berdosa. Tangis itu begitu sunyi, namun menyayat. Santi menggigit ujung bantal agar suara sesaknya tak terdengar. Ia menatap kosong ke arah plafon, bertanya-tanya, mengapa semua ini bisa terjadi? Mengapa suaminya, lelaki yang ia cintai, yang sudah ia rawat, yang sudah ia setia meski tak punya anak, tega menghancurkan kepercayaan itu sedemikian rupa? Dan lebih menyakitkan lagi, kenapa perempuan itu, Lina, yang sudah ia anggap seperti adik sendiri, sanggup menusuk dari belakang dengan senyum manis di wajah polosnya. Tapi seberapapun hancurnya hati Santi malam itu, ia tahu ia tak boleh gegabah. Tidak sekarang. Amarah yang meledak tanpa arah hanya akan membuatnya tampak seperti wanita cemburu yang tidak waras. Apalagi jika Arman berkelit, mengelak, dan memutarbalikkan keadaan. Tidak. Santi ingin ketika kebenaran itu akhirnya terungkap, tidak ada lagi ruang untuk berdalih. Ia ingin bukti. Bukti yang tak bisa dibantah, tak bisa ditepis, tak bisa dimanipulasi. Maka ia mulai menyusun rencana dalam diam. Rencana yang perlahan tapi pasti akan membuka kedok semua kebusukan yang selama ini ditutup rapi. Esok harinya, Santi bangun seperti biasa. Ia memasak sarapan, menyapa Lina dengan senyum tipis, dan mencuci baju seperti hari-hari sebelumnya. Arman pun bersikap seolah tak terjadi apapun. Ia bahkan sempat mencium kening Santi ringan sebelum berangkat kerja. Sebuah kebiasaan lama yang sempat hilang, kini entah kenapa muncul lagi. Tapi bagi Santi, semua itu hanya akting murahan. Ia sudah tidak terpengaruh. Di balik tatapan matanya yang teduh, ada ketegasan yang mengeras. Ia tidak lagi menjadi istri yang lugu dan pasrah. Ia telah melihat kebusukan yang sebenarnya. Dan kini, ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk membongkarnya. Sore itu, saat Lina sedang ke pasar, Santi membuka laci paling bawah di ruang kerja suaminya. Ia menarik keluar sebuah kotak hitam kecil yang sebelumnya sudah ia beli diam-diam dari toko elektronik dengan uang tabungannya. Sebuah kamera kecil seukuran ibu jari, dilengkapi memori internal dan sensor gerak. Ia telah mempelajari cara penggunaannya secara diam-diam. Dengan tangan gemetar tapi mantap, ia menempelkan kamera itu di balik rak buku ruang tamu,
menghadap ke sudut yang cukup luas mencakup sofa dan sebagian dapur. Ia memasang kamera kedua di ujung ruang makan, tersembunyi di antara vas bunga dan hiasan dinding. Kamera ketiga ia selipkan di kamar pembantu, di balik bingkai kecil yang menggantung di dekat lemari. Hatinya terasa berat saat melakukan semua itu. Ia tahu, apa yang sedang ia lakukan adalah keputusan besar. Tapi ia tak punya pilihan lain. Jika ia hanya mengandalkan perasaan atau firasat, ia akan kembali dihantam kebohongan. Ia ingin tahu segalanya. Ia ingin bukti konkret. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri, seperti apa sebenarnya hubungan antara Arman dan Lina saat ia tidak ada. Dan ia tahu, cara ini, meski menyakitkan, adalah satu-satunya jalan untuk membuktikan pengkhianatan itu secara terang. Malamnya, ia bersikap seolah-olah hari itu biasa saja. Ia meladeni Arman makan malam, berbincang ringan tentang pekerjaan, lalu tidur lebih dulu dari biasanya. Arman yang tampak lelah hanya duduk di sofa sambil menonton televisi. Lina, seperti biasa, membersihkan dapur dan menyapu ruang tamu. Namun kini, setiap gerakan mereka terekam dalam diam oleh kamera kecil yang tersembunyi di sudut ruangan. Santi pura-pura tertidur, padahal matanya terbuka di balik selimut. Ia menunggu waktu berlalu, menanti hasil dari kamera yang akan ia periksa esok harinya. Keesokan harinya, saat Lina sedang keluar membeli sayur, Santi membuka perekam kecil yang telah ia simpan di lemari pakaian. Ia memindahkan data dari kamera ke laptop yang ia sembunyikan di rak jahitnya. Dengan jantung berdebar, ia mulai memutar rekaman semalam. Detik demi detik ia saksikan tanpa berkedip. Awalnya tampak biasa saja. Arman menonton televisi, Lina membersihkan meja. Tapi menjelang tengah malam, rekaman itu mulai berubah. Lina muncul kembali di ruang tamu, kali ini dengan pakaian berbeda, bukan daster seperti biasanya, tapi kaos ketat dan celana pendek. Arman masih duduk di sofa, dan Santi melihat bagaimana Lina duduk tepat di sampingnya. Terlalu dekat. Arman menoleh, mereka berbicara, lalu keduanya tertawa. Santi bisa melihat dengan jelas, tangan Arman menyentuh lengan Lina pelan. Lina tidak menolak. Ia hanya tersenyum manja, lalu bersandar di bahu Arman. Detik itu, dunia Santi kembali runtuh. Rekaman itu melanjutkan, memperlihatkan bagaimana keduanya berbicara mesra, tertawa, bahkan bersentuhan dengan cara yang membuat Santi ingin memecahkan layar laptop di hadapannya. Air mata kembali menetes di pipi Santi, tapi kali ini bukan karena lemah. Tangis itu adalah letupan emosi yang tertahan. Ia menutup layar, menggenggam erat rekaman itu seolah memegang nyawa. Ia tahu, ini belum puncaknya. Tapi ia kini memiliki apa yang ia cari. Bukti. Bukti bahwa dugaannya benar. Bahwa semua perubahan sikap, semua gelagat aneh, bukanlah sekadar rasa curiga istri yang berlebihan. Semuanya nyata. Dan semuanya terekam dengan jelas. Tapi Santi belum akan bertindak. Belum sekarang. Ia masih menyusun langkah, mencari waktu yang tepat untuk menghantam mereka dengan kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. Ia ingin saat semuanya terbuka, tidak hanya Arman yang terpojok, tapi juga Lina. Ia ingin mereka tahu bahwa selama ini, ia melihat segalanya. Ia tahu segalanya. Dan ia sudah siap dengan semua bukti untuk menelanjangi pengkhianatan itu di hadapan siapapun yang ingin membela mereka. Hari-hari selanjutnya, Santi tetap merekam. Ia mengganti posisi kamera secara berkala, memantau perilaku mereka setiap malam. Dan semakin banyak ia lihat, semakin sakit hatinya. Tapi di saat yang sama, semakin kuat tekadnya. Ia akan melawan. Ia tidak akan diam dan membiarkan dirinya diinjak lebih lama. Dan ketika waktunya tiba, tak ada yang akan bisa menyelamatkan mereka dari amarah perempuan yang sudah terlalu lama menahan luka. Malam itu, setelah semua penghuni rumah terlelap, Santi duduk sendiri di ruang jahitnya, menatap layar laptop dengan pandangan kosong. Di hadapannya, rekaman demi rekaman memperlihatkan kenyataan pahit yang selama ini ia coba abaikan. Lina dan Arman, dua orang yang seharusnya menjadi bagian dari hidupnya, justru menjelma menjadi duri dalam daging. Tak hanya sekali, tak hanya lewat gestur kecil, tapi sudah berulang kali mereka duduk terlalu dekat, bercanda terlalu intim, bahkan berpelukan saat mengira Santi sudah tertidur. Lina,
Si gadis desa yang dulu datang dengan wajah polos dan langkah malu-malu, kini terlihat begitu percaya diri, bahkan berani menyentuh lengan Arman sambil menyandarkan kepala di bahunya. Arman, yang selama ini ia anggap lelaki lembut dan setia, ternyata tak lebih dari seorang pengecut yang tega menyakiti hati perempuan yang telah berdiri di sampingnya selama 7 tahun tanpa mengeluh. Santi menutup laptop perlahan. Tangannya dingin, tapi hatinya membara. Ia sudah tak menangis seperti sebelumnya. Air matanya seakan habis. Yang tersisa hanyalah amarah yang menumpuk dan tekad yang menguat. Ia tidak akan meledak dalam emosi. Tidak akan menyerang secara kasar. Ia ingin membalas dengan cara yang tidak akan mereka duga. Elegan, tenang, tapi menghancurkan. Ia ingin membuat mereka merasakan sakit yang sama, tanpa perlu berteriak, tanpa harus merendahkan dirinya. Dan untuk itu, ia tahu ia membutuhkan lebih dari sekadar rekaman. Ia butuh bukti tambahan. Sesuatu yang lebih dalam, lebih pribadi. Dan malam itu, saat Arman pulang dalam kondisi lelah dan langsung terlelap di ranjang, kesempatan itu datang. Dengan langkah ringan, Santi mengambil ponsel Arman yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Ia membuka layar, bersyukur suaminya tak pernah mengganti sandi sejak pertama kali mereka menikah. Kata sandinya masih sama, tanggal ulang tahun pernikahan mereka. Ironi yang pahit, mengingat di dalam perangkat itu tersembunyi pengkhianatan yang telah berlangsung begitu lama. Dengan jari yang sedikit gemetar, Santi mulai menelusuri pesan-pesan di aplikasi obrolan. Dan disitulah semuanya terbuka. Percakapan antara Arman dan Lina membuat perutnya mual. Pesan-pesan itu tidak hanya menggoda, tapi juga penuh dengan panggilan mesra yang hanya pantas dibagikan antara suami dan istri. Sayangku, kamu udah tidur? Tulis Lina pada suatu malam, dibalas Arman dengan, belum, aku masih mikirin kamu. Besok kamu pakai baju warna pink ya? Aku suka lihat kamu pakai itu. Lain hari, Lina menulis, tadi siang kamu ganteng banget, aku jadi malu lihat kamu terus. Arman membalas dengan foto selfie-nya sendiri dari kantor, dan komentar, buat kamu, aku selalu pengin kelihatan keren. Santi membaca semuanya dengan hati yang menjerit, tapi wajahnya tetap datar. Beberapa kali ia harus menutup mata sejenak untuk menenangkan diri. Tapi ia terus menelusuri pesan demi pesan, menemukan bahwa hubungan ini sudah berlangsung lebih dari 3 bulan. Ada banyak bukti. Percakapan, foto, bahkan rekaman suara yang menunjukkan Lina sengaja menelepon Arman saat ia berada di rumah sakit menjahit baju pelanggan. Dan lebih menyakitkan lagi, ada kalimat-kalimat yang menunjukkan Arman pernah memberi uang pada Lina, uang yang katanya digunakan untuk beli skincare, atau tambah-tambah beli baju. Uang itu berasal dari rekening mereka berdua. Dari tabungan Santi juga. Santi duduk lebih tegak. Kini semua potongan itu telah lengkap. Hatinya boleh hancur, tapi pikirannya tetap bekerja jernih. Ia mencatat semua tanggal pesan, menyalin isi percakapan penting, dan menyimpan salinan rekaman suara ke dalam flash disk kecil yang ia sembunyikan di bawah tumpukan kain flanel. Ia sudah punya semua bukti yang ia butuhkan. Dan sekarang, tibalah saatnya menyusun balas dendam yang layak. Balas dendam yang tidak dengan tangan kosong, tapi dengan kepala dingin dan rencana matang. Ia tahu kelemahan Arman, reputasi. Dan ia tahu bagaimana menghancurkannya perlahan, tanpa menyentuh satu helai rambut pun. Selama ini, Arman selalu menjaga citra di kantor. Pria yang setia, berintegritas, dan rapi dalam semua hal. Ia sering membanggakan bagaimana atasannya selalu memuji kedisiplinannya. Maka Santi tahu, jika ada satu hal yang paling ditakuti Arman, itu adalah rasa malu. Ia tidak akan tahan jika diketahui telah berselingkuh dengan pembantu rumah tangganya sendiri. Apalagi jika semua itu sampai bocor ke rekan kerja atau keluarganya. Maka rencana Santi dimulai dari sana, memastikan Arman dan Lina tak hanya merasa bersalah, tapi juga kehilangan tempat berlindung. Santi mulai mendekati kakak iparnya, Mbak Rina, kakak perempuan Arman yang tinggal di kota sebelah. Ia mengundang Rina makan siang dengan alasan rindu dan ingin berbagi cerita. Saat Rina datang, Santi menyambut dengan senyum seperti biasa, memasak masakan kesukaan Rina, dan berbincang santai seolah tak ada masalah besar yang sedang mendidih di dalam rumah itu. Tapi di tengah percakapan, Santi perlahan mulai menyinggung tentang Lina.
Mbak, menurutmu, kalau ada pembantu di rumah yang terlalu dekat sama suami kita, itu wajar gak sih? Tanya Santi hati-hati. Rina yang sedang menyeruput teh langsung mengernyit. Dekat gimana maksudnya? Kan selama ini kamu selalu bilang si Lina rajin banget. Santi mengangguk pelan. Iya, rajin sih. Tapi akhir-akhir ini, aku sering lihat mereka ngobrol berdua, kadang bisik-bisik. Dan aku nemu chat yang aneh di HP Arman. Katanya, kali ini lebih serius. Rina meletakkan cangkirnya. Kamu yakin? Wah, ini gak bisa dibiarkan, San. Kamu harus ambil tindakan. Jangan sampai kamu terlambat. Santi tersenyum pahit. Ia sudah tahu arah pembicaraan ini. Ia hanya butuh dukungan. Ia menunjukkan sebagian bukti, beberapa tangkapan layar chat, foto dari kamera tersembunyi, dan wajah Rina langsung berubah tegang. San, ini jelas-jelas mereka selingkuh, kata Rina geram. Aku gak nyangka Arman tega kayak gini. Kamu sabar banget sih. Aku yang lihat aja pengin langsung ngusir pembantu itu. Santi menggeleng. Aku belum mau ribut sekarang. Aku cuma pengin semuanya tahu. Dengan bukti. Biar mereka gak bisa mengelak. Dan dari situ, rencana Santi mulai berkembang lebih luas. Ia mulai mencatat semua bukti ke dalam sebuah dokumen rapi, menyiapkan flash disk untuk disebarkan jika diperlukan, bahkan mempersiapkan momen pengungkapan yang tak akan bisa dilupakan siapapun. Ia tak ingin berteriak di rumah dan sekadar melabrak Lina seperti sinetron. Tidak. Ia ingin kehancuran itu terjadi di tempat dan waktu yang tepat. Tempat di mana reputasi Arman dipertaruhkan. Di mana semua orang yang pernah mengagumi rumah tangga mereka akan menyaksikan siapa sebenarnya Arman. Dan saat itu tiba, tidak akan ada tempat lagi bagi Arman dan Lina untuk bersembunyi. Malam kembali datang, dan Santi duduk sendiri di kamar. Tangannya memegang flash disk, matanya menatap keluar jendela. Di dalam rumah, suara Arman dan Lina terdengar samar. Mereka sedang berbincang di dapur. Mungkin mereka merasa semuanya aman. Mungkin mereka mengira Santi tidak tahu apa-apa. Tapi Santi hanya tersenyum kecil. Biarlah mereka menikmati waktu singkat itu. Karena sebentar lagi, semuanya akan berakhir. Dengan elegan. Dengan luka. Tapi juga dengan pembalasan yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Hari itu datang seperti hari-hari biasa di luar. Tapi tidak di dalam hati Santi. Langit cerah, burung-burung berkicau, dan aroma masakan mulai memenuhi rumah dari dapur tempat ia sibuk sejak pagi. Hari Minggu itu adalah hari istimewa. Bukan karena ulang tahun, bukan juga perayaan apapun. Tapi karena hari itu keluarga besar Arman akan datang berkumpul di rumah mereka, seperti tradisi bulanan yang sudah beberapa kali tertunda. Rina, kakak Arman, bahkan sudah mengabari akan membawa suaminya dan anak-anaknya. Lalu ada adik Arman, Bayu, yang juga berencana datang bersama tunangannya. Dan yang lebih penting, orang tua Arman, ayah dan ibunya, akan ikut duduk di meja makan itu. Meja yang selama ini dihias dengan cerita manis keluarga bahagia, kini akan menjadi tempat Santi membuka segalanya. Meja itu akan menjadi saksi bisu dari kebenaran yang telah terlalu lama ia kubur demi menjaga harga diri dan nama baik rumah tangga. Santi menyiapkan semuanya dengan tenang. Tangannya cekatan menyusun piring, gelas, dan sendok di atas meja panjang. Di dalam hatinya, badai bergemuruh. Tapi wajahnya tetap tenang, bahkan tersenyum saat Lina datang membantu. "Mbak, perlu bantu potong buah?" tanya Lina seperti biasa. Santi mengangguk, menyuruh Lina ke dapur tanpa menatap matanya. Hari ini, gadis itu masih bisa berjalan dengan kepala tegak. Masih bisa tersenyum, masih bisa berpura-pura tak bersalah. Tapi sebentar lagi, semuanya akan berubah. Sekitar pukul 11 siang, keluarga Arman mulai berdatangan. Rina datang pertama, langsung memeluk Santi hangat dan membisikkan kalimat singkat, "Aku di pihakmu, apapun yang terjadi." Santi hanya mengangguk, berterima kasih dalam hati. Tak lama, ayah dan ibu Arman tiba. Keduanya tampak senang, belum mengetahui bahwa kunjungan mereka kali ini bukanlah sekadar kumpul keluarga. Arman menyambut dengan ramah, seolah tak ada yang berubah. Ia bahkan sempat mencium tangan ibunya dengan penuh hormat. Lina pun mondar-mandir membawa minuman dan cemilan,
dengan senyum manis yang kini terlihat begitu palsu di mata Santi. Setelah semua berkumpul, acara makan siang pun dimulai. Hidangan disusun rapi di atas meja. Suasana awalnya hangat, penuh canda tawa dan obrolan tentang pekerjaan, rencana pernikahan adik ipar, dan perkembangan anak-anak Rina. Santi ikut duduk, menjawab seperlunya, sesekali tersenyum saat ada yang bercanda. Tapi di bawah meja, tangannya menggenggam erat sebuah flash disk kecil yang ia sembunyikan di dalam saku gaun. Ia menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu datang saat makanan sudah hampir habis, dan semua mulai bersandar di kursi, menikmati teh manis dan buah-buahan. Santi bangkit perlahan dari kursinya. Semua mata menoleh padanya. Ia tersenyum lembut, lalu berkata, "Terima kasih semuanya sudah datang. Aku tahu, biasanya acara kumpul seperti ini hanya untuk bersilaturahmi. Tapi hari ini, aku minta izin untuk menyampaikan sesuatu. Sesuatu yang penting, dan aku harap bisa didengarkan dengan tenang." Arman menatapnya bingung. "Ada apa, sayang?" tanyanya, berusaha tetap tenang meski matanya mulai gelisah. Lina yang duduk di ujung meja hanya memandangi buah apel yang ia potong, tak menyadari badai besar sedang mengarah padanya. Santi berjalan ke sudut ruang tamu, mengambil laptop dari dalam lemari kecil, lalu menghubungkannya ke televisi di dinding. Semua mulai saling menatap, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Rina diam-diam menggenggam tangan suaminya, sementara ayah Arman mengernyit, bingung. "Maaf kalau ini mengganggu suasana," kata Santi pelan, lalu menekan tombol play. Layar televisi menyala. Dan detik berikutnya, suara tawa pelan terdengar dari speaker. Gambar menunjukkan Arman duduk di sofa, Lina di sebelahnya. Tangan mereka bersentuhan. Lalu ada potongan video lain. Mereka berbicara di dapur, saling tersenyum, Lina menyentuh bahu Arman, dan Arman tak menolak. Rekaman berlanjut. Obrolan mereka berisi kalimat manja, canda genit, dan lirih bisikan mesra. Ada Lina yang menatap Arman penuh makna. Ada Arman yang membalas dengan senyum yang selama ini hanya ditunjukkan pada Santi. Ruangan menjadi sunyi. Tak ada satupun yang bergerak. Rina menutup mulutnya dengan tangan. Sok. Ayah dan ibu Arman terdiam, wajah mereka kaku. Bayu melirik tunangannya dengan pandangan bingung. Dan di antara semua orang itu, Lina mulai gemetar. Wajahnya pucat. Matanya membesar. Ia menoleh ke Arman, yang kini juga membeku di tempatnya, mulut terbuka tapi tak mengeluarkan suara. Video terus berputar. Santi membiarkan semua itu ditonton sampai tuntas, hingga tak ada celah bagi siapapun untuk menyangkal. Begitu video selesai, Santi menatap semuanya. Itulah yang terjadi di rumah ini. Di belakang saya. Di dalam rumah tangga saya. Suaranya tenang, tapi penuh luka. Ia menoleh ke Lina. "Aku menyambutmu dengan baik. Aku percaya padamu. Tapi inikah balasannya?" Lina mulai menangis. "Mbak, aku nggak bermaksud." Suaranya parau, tubuhnya menggigil. Tapi tak ada yang menyela untuk membelanya. Semua hanya menatapnya dingin. Arman masih terdiam. Lalu akhirnya, dengan suara rendah, ia berkata, "Santi, maafkan aku. Aku hilaf." Hilaf. Santi mengulang dengan nada datar. 3 bulan bukan hilaf, Arman. Itu pilihan. Pilihan yang kamu buat berulang kali, dengan sadar. Ayah Arman berdiri. Wajahnya merah padam. "Arman, kau tega melakukan ini pada istrimu sendiri? Di rumahmu sendiri? Dengan pembantu rumah tanggamu?" Ibu Arman mulai menangis. "Lina, kami percaya padamu. Nak, kami kira kamu gadis baik-baik." Lina hanya menunduk, air matanya mengalir deras. Saya mau pergi, Bu. Saya nggak tahan." "Kau harus pergi," ujar Rina tegas, bangkit dari kursinya. "Dan jangan pernah kembali. Rumah ini bukan tempatmu." Lina berdiri, menunduk dalam-dalam. "Saya minta maaf. Mbak Santi, saya sungguh minta maaf," ucapnya sambil berlari menuju kamarnya,
lalu mengepak barang seadanya ke dalam tas kecil. Dalam hitungan menit, ia keluar dengan wajah penuh air mata, tanpa berani menatap siapapun, lalu pergi tanpa sepatah kata lagi. Santi tak mengejarnya. Ia hanya menatap kosong ke arah pintu yang baru saja tertutup. Lalu kembali duduk di kursinya. Arman masih berdiri terpaku, matanya memohon. Santi, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku salah. Aku menyesal. Santi menoleh, matanya dingin. Kau tidak menyesal, Arman. Kau hanya ketahuan. Semua yang hadir di meja itu tahu, kalimat itu adalah akhir. Tidak ada yang bisa memperbaiki pengkhianatan yang sudah separah itu. Tak ada permintaan maaf yang bisa menghapus luka yang sudah menahun dan dikhianati. Meja makan yang tadinya penuh canda kini menjadi tempat pengadilan tak langsung. Semua berpihak pada Santi. Bukan karena ia istri yang sempurna, tapi karena ia adalah korban yang terlalu lama diam. Dan hari itu, ia akhirnya berbicara. Pagi itu berbeda dari biasanya. Matahari yang hangat menyusup lewat jendela kamar bukan lagi menyapa Santi di rumah lamanya, melainkan di tempat baru yang ia sewa beberapa minggu lalu. Sebuah kamar kecil di atas ruko, sederhana namun bersih, tertata rapi dengan selimut baru dan tumpukan kain-kain aneka warna di sudut ruangan. Santi menghela napas panjang. Tidak ada lagi suara langkah kaki Arman. Tidak ada lagi kehadiran Lina di dapur. Rumah itu, tempat semua kenangan pahit bermula dan berakhir, sudah ia tinggalkan sepenuhnya. Bukan karena kalah, tapi karena menang. Menang melawan egonya, melawan luka yang terlalu dalam, dan terutama menang atas keberanian untuk melepaskan. Setelah peristiwa hari Minggu yang lalu, ketika semua kebenaran dibuka di depan keluarga, Santi mengambil waktu beberapa hari untuk berdiam diri. Ia tidak langsung pergi. Ia ingin memastikan Lina benar-benar pergi dan tidak akan kembali, dan bahwa Arman benar-benar kehilangan kepercayaan yang dulu ia bangun bersama. Dan benar saja, keesokan harinya, Arman diminta oleh kantornya untuk cuti tanpa batas waktu. Skandal yang awalnya tersembunyi itu rupanya menyebar cepat, entah dari siapa. Kemungkinan besar dari salah satu rekan keluarga yang juga menyaksikan rekaman itu. Sebuah hubungan gelap dengan pembantu rumah tangga adalah berita memalukan bagi perusahaan tempat Arman bekerja. Dan perlahan, satu persatu pintu mulai menutup di hadapannya. Sementara itu, Santi diam-diam menyusun hidupnya kembali. Tabungan yang ia sisihkan selama bertahun-tahun, uang hasil menjahit, dan bonus dari beberapa pelanggan tetap yang setia, ia kumpulkan untuk satu tujuan, membuka butik kecilnya sendiri. Ia sudah lama bermimpi memiliki ruang sendiri, tempat ia bisa menjahit, memasarkan hasil karyanya, dan berbicara langsung dengan pelanggan tanpa harus menerima gangguan dari rumah tangga yang menyakitkan. Dan kini, mimpi itu bukan lagi angan-angan. Sebuah ruko kecil di pojok jalan dekat pasar tradisional berhasil ia sewa. Di sana, ia membersihkan lantainya sendiri, menata mesin jahitnya, menggantung kain-kain pilihan di rak gantung, dan mencetak banner sederhana bertuliskan, "Butik Santi Jahitan Rapi, Hati Puas." Hari pertama pembukaan butik itu hanya didatangi beberapa pelanggan lama. Tapi dalam waktu seminggu, namanya mulai menyebar. "Bu Santi pindah ke sini ya?" tanya seorang ibu langganan sambil membawa bahan kebaya. "Alhamdulillah, saya lebih senang Bu Santi sekarang buka toko sendiri. Bisa pesen kapan aja, gak perlu nunggu di rumah." Santi menjawab semuanya dengan senyum hangat. Ia tak menceritakan latar belakang kepindahannya, tak mengeluh, tak membuka luka lama. Ia hanya ingin dikenal sebagai penjahit yang ramah dan telaten, bukan sebagai istri yang dikhianati. Hari-hari berlalu, dan butik Santi semakin ramai. Ia mulai mempekerjakan satu pegawai muda, Rika, lulusan SMK Tata Busana yang rajin dan sopan. Rika membantunya melayani pelanggan, merapikan pola, dan mengelola pesanan yang makin menumpuk. "Bu Santi ini teladan ya,
Bu, kata Rika suatu hari. Saya senang bisa kerja sama ibu. Sabar, kerja keras, dan gak banyak cerita. Santi hanya tersenyum kecil. Ia tak perlu lagi menceritakan masa lalunya. Hidupnya sekarang sudah cukup bicara. Ia tidak hancur karena ditinggalkan, tapi justru tumbuh lebih kuat. Sementara itu, kabar tentang Arman sesekali masih terdengar. Rina, kakak iparnya, sesekali memberi kabar lewat pesan singkat. Arman sekarang jarang keluar rumah, San. Dia gak kerja, malu ketemu tetangga. Bapaknya juga kecewa berat. Santi membalas dengan sopan, tapi tak pernah menggali lebih jauh. Ia sudah tak ingin tahu lebih dalam tentang kehidupan lelaki itu. Semua sudah selesai. Arman boleh menyesal, boleh menangis, boleh mengemis, tapi luka yang ia ciptakan tak bisa dihapus hanya dengan penyesalan. Santi tak ingin hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia memilih melangkah ke depan, dan tidak menoleh ke belakang. Suatu sore, saat matahari mulai merunduk ke barat, Santi berdiri di depan butiknya. Ia mengenakan blus sederhana dan celana panjang berbahan katun, rambutnya diikat rapi, dan wajahnya bersih tanpa make-up berlebihan. Di tangan kanannya, ia memegang segelas teh hangat, hadiah dari tetangga ruko sebelah. Angin sore meniup pelan ujung kerudungnya, dan matanya menatap jalanan yang perlahan lengang. Beberapa pelanggan masih berlalu lalang, beberapa anak kecil bermain di depan toko. Dan di tengah suasana itu, Santi tersenyum. Bukan karena ia berhasil membalas luka lama. Bukan karena ia melihat Arman jatuh dalam keterpurukan. Tapi karena ia telah menyelamatkan dirinya sendiri dari cinta yang salah. Cinta, jika tak diberi kejujuran dan kesetiaan, hanyalah jebakan. Dan Santi hampir terjebak selamanya. Tapi ia berhasil keluar. Ia berani melangkah, meski sendiri. Ia berani memilih pergi, meski tanpa jaminan apapun. Tapi pilihan itulah yang kini membuatnya berdiri di sini. Tegak, mandiri, dan penuh harga diri. Suatu hari nanti, mungkin Arman akan datang dan meminta maaf lagi. Mungkin ia akan berdiri di depan butik ini, membawa bunga dan kenangan. Tapi itu tidak penting. Karena Santi tidak menunggu maaf. Ia tidak butuh permintaan maaf untuk memvalidasi luka yang sudah ia lewati. Yang ia butuhkan hanyalah ketenangan. Dan hari ini, saat matahari mulai tenggelam, dan angin membawa aroma kain-kain dari dalam toko, ia tahu, ketenangan itu telah menjadi miliknya. Terkadang, luka terdalam datang dari orang yang paling kita percaya. Tapi bukan berarti hidup berhenti di sana. Seperti Santi, kita bisa memilih untuk bangkit, memperbaiki hidup, dan melangkah dengan kepala tegak. Pengkhianatan bukan akhir dari segalanya. Justru bisa menjadi titik awal kebangkitan kita menuju versi diri yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berharga. Jangan pernah takut melepaskan sesuatu yang menyakitkan demi menemukan kedamaian yang sejati. Hargai dirimu, cintai dirimu, dan percayalah, Tuhan selalu menyiapkan jalan bagi mereka yang berani memperjuangkan harga dirinya sendiri dengan tenang dan elegan. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita Santi memberi pelajaran, kekuatan, dan inspirasi bagi siapapun yang sedang terluka. Sampai jumpa di kisah-kisah lainnya. Tetap semangat, tetap kuat, dan jangan pernah berhenti mencintai dirimu sendiri.